Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menapaki hidup dan kehidupan kita hari ini, baik kalau kita mendengarkan dan menerima firman Tuhan dulu sebagai terang dan tongkat dalam kita melangkah selanjutnya. Belum menerima firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yehuwah, Allah Bapa kami surgawi, di dalam Tuhan Yesus Kristus, sembah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami dalam keadaan selamat, kekuatan baru, dan penuh sukacita. Bapa surgawi, sebelum kami mengisi hidup dan kehidupan kami pada pagi hari ini, kami ingin mendengarkan dan menerima firman Tuhan sebagai suluh dan tongkat langkah kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerima. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita terima pada pagi hari ini dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38, ditambah pasal 10 ayat 1, 7 dan 8. Saya ulangi, Injil Matius 9 ayat 35 sampai 38 ditambah pasal 10 ayat 1, 7 dan 8. Saya ambilkan ayat yang terakhir, yaitu pasal 10 ayat 8b sekaligus sebagai judul renungan saat ini. Kamu memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saya ulangi, kamu memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Pertanyaannya kemudian, kita memperoleh apa, dari siapa, dan harus diberikan kepada siapa? Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita saat ini masih hidup. Hidup itu sendiri adalah anugerah Tuhan. Dari hidup itu kita mendapatkan waktu, mendapatkan kesempatan, itu pun anugerah Tuhan. Dari kesempatan kita memperoleh kesempatan untuk beraktivitas. Berbagai macam aktivitas dapat kita lakukan. Dari aktivitas tersebut kita mendapatkan anugerah yang bermacam-macam, baik itu pengetahuan, kemampuan, keterampilan, nafkah, dan lain sebagainya. Itu semuanya kita peroleh atas kasih karunia Tuhan. Setiap kita warga jemaat pasti memperoleh anugerah semacam itu, dan ditambah lagi berbagai macam talenta yang lain yang
dari warga yang satu dengan warga yang lain mesti berbeda, bermacam-macam dan beraneka ragam talenta di antara semua warga jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengetahui talenta apa yang diberikan Tuhan kepada kita, itu hanya kita sendiri. Kita harus mengetahui, menyadari, dan meyakini bahwa setiap kita, setiap warga jemaat pasti dianugerahi, pasti memperoleh talenta dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu marilah kita melihat pada diri kita sendiri, talenta apa yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Kalau sudah kita ketahui, kita sadari, dan kita yakini bahwa saya memperoleh talenta ini, paling tidak talenta anugerah waktu dan kesempatan, paling tidak kesehatan, kekuatan, ditambah kemampuan tiap orang berbeda. Nah, setelah kita ketahui, kita sadari, kita yakini bahwa itu kita memperoleh dari Tuhan Yesus Kristus, kemudian kepada siapa talenta itu harus kita salurkan, kita berikan. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita resapi lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan, harus menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan saudaraku, Tuhan Yesus berfirman kepada kita, pada muridnya pada waktu itu, tapi sekarang pada kita. Tuhan memang banyak, tetapi pekerja hanya sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuan untuk mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Nah, bahasa Jawa, panenane gede, nanging kang drep mung sithik. Mulane nyuwuna marang kang kagungan panenan kuwi supaya kersa maringi wong-wong drep kanggo panenan itu. Jadi kita dipanggil untuk menjadi tukang drep, untuk menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Kita memberikan talenta yang ada pada kita sebagai pelayan-pelayan di ladang Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, saat ini gereja kita, Gereja Kristen Jaya Sukoharjo, sedang mengalami panen raya, panen besar-besaran, panen melimpah. Kita lihat saja, ada remaja, pemuda sampai Adi Yosua memerlukan pekerja-pekerja, memerlukan pelayanan-pelayanan. Bapak, Ibu, dan saudara, ketahuilah bahwa pada saat ini menjelang Natal, anak-anak
dan saudara kita yang minta baptis tidak sedikit, jumlahnya sekitar 33 orang. Itu memerlukan pelayanan khusus nantinya. Apalagi komisi-komisi, panitia-panitia yang ada di gereja kita, semua sudah habis masa pelayanannya. Perlu pekerja-pekerja baru. Begitu pula sebagian anggota majelis, banyak yang akan lereh karena masa pelayanannya sudah habis. Memerlukan tukang derep aja, pekerja-pekerja. Nah, ini Bapak, Ibu, dan Saudara dipanggil, dituntut merespon. Bagaimana respon Bapak, Ibu, dan Saudara terhadap panggilan ini? Bagi kita yang betul-betul percaya, meyakini akan firman Tuhan Yesus Kristus, tidak ada alasan karena tidak punya waktu, karena repot, masih repot, karena belum mampu, dan sebagainya. Tidak ada alasan semacam itu. Kalau panenan itu kita biarkan, bukan tidak mungkin akan dimakan oleh burung atau binatang yang lain. Apa tidak? Kasihan. Tuhan Yesus berjanji pada pasal 10 ayat 1. Tuhan Yesus akan memberikan kuasa dan kemampuan untuk melenyapkan penyakit dan kelemahan kita. Penyakit malas, penyakit ogah-ogahan, penyakit belum mampu, kelemahan mungkin merasa belum layak. Itu semua akan dilenyapkan, akan dikuatkan oleh Tuhan tentang kelemahan kita. Penyakit akan dihilangkan. Itulah janji Tuhan. Kita harus yakin dan mempercayai bahwa janji Tuhan pasti nyata. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah permintaan Tuhan Yesus dalam ayat-ayat yang kita terima tadi. Inilah kesempatan bagi kita untuk memberikan apa yang ada pada kita untuk bekerja di ladang Tuhan sebagai perwujudan persembahan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan banyak sekali beraneka anugerah, karunia, dan talenta. Tuhan Yesus pasti memberkati. Apalagi kita menyongsong Natal ini. Itulah persembahan dan ucapan syukur kita. Amin.